Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ainaya Salsabila Azhara, Elsa Febri Duyanti, Novia Krisna Istifara, Ratna Puspitasari, dan Titis Dewinata akan mempresentasikan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Saya Novia Krisna Istifara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Nah, ilmu berasal dari kata Arab, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Nah, sedangkan menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan, di mana pengetahuan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengetahuan biasa atau yang disebut dengan knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pengetahuan yang ilmiah atau biasa disebut sains dalam bahasa Inggris. Nah, secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan atau sains adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian atau bagian-bagian dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki, yaitu seperti alam, manusia, dan agama. Nah, sejauh dapat dijangkau oleh daya pikiran manusia dan dapat dibantu panca indera yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Dalam Islam juga menerima ilmu yang bersifat suprarasional dan juga supraempiris, yakni sejenis ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau intuisi. Dan juga Islam memandang bahwa baik sains maupun knowledge, keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia dan selain manusia ilmu dan pengetahuan, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 32 dan surah Al-Alaq ayat 5. Allah menurunkan wahyu, Al-Quran dan hadis dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari sumber ini, maka Allah memberikan panca indera, akal dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Urgensi ilmu dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 894 kali. Kata itu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Apabila manusia tidak memiliki ilmu, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dalam surah Fatir ayat 28. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut bahwa pencari ilmu sebagai orang yang berjihad berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka dia juga harus memiliki ilmu. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai integrasi ilmu, iman, dan amal. Ganadi Prawiro Sudirjo dalam bukunya Integrasi Ilmu dan Iman 1975 mengatakan bahwa di Inggris dan kebanyakan negara barat, segala aktivitas keagamaan dan kesenian mencerminkan peradaban sains. Dalam peradaban sains, manusia lebih meyakini bahwa sains dapat memecahkan segala persoalan kehidupan manusia. Padahal, kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi dan tergantung pada intelektualitasnya sesungguhnya akan merasakan hampa dan tanpa makna. Namun sebagian orang barat mulai cemas melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menafikan spiritualitas. Mereka khawatir jika perkembangan yang sekarang ini berlangsung terus-menerus, maka akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, Islam menawarkan solusi yang tuntas. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan di dunia, karena keduanya saling terkait dan saling membutuhkan. Seorang Muslim yang beriman akan mengaplikasikan keimanan yang diyakininya dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak akan bernilai ibadah apabila tidak didasari oleh iman dan takwa. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan juga amal soleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh dari manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah
Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Sangat mungkin saat itu akal belum mampu menjangkau hakikat kebenaran. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Yang pertama merupakan keutamaan orang yang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia menurut pandangan Islam, dan orang berilmu akan mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, orang berilmu ini akan diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasfangillahu ladzi na'amanu minkum waladzi na'utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Beberapa hadis Rasulullah SAW juga bersabda, yang dimana salah satunya akan ditimbang nanti pada hari kiamat tinta yang dipakai menulis para ulama dan darah para pahlawan yang mati syahid membela agama. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Pun Rasul yang mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan atau ulama merupakan pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Turmuzi. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab ilmuwan. Orang-orang yang berilmu, baik bisa disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis, itu memiliki kedudukan yang istimewa atas kemampuannya. Keistimewaan yang mereka miliki menimbulkan konsekuensi dan tugas baik secara vertikal dengan Allah maupun horizontal dengan sama makhluk. Tanggung jawab ilmuwan yang pertama yaitu menyampaikan amanah dari Allah dengan menjadi guru. Kewajiban seorang muslim tidak hanya menuntut atau menerima ilmu saja, melainkan juga harus mengamalkan ilmunya dengan mengajarkannya kepada sesama makhluk. Berfirman pada Quran Surat Al-An'am ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa adzir bihi ladina khafuna ayyuhsaru li rabbihim. Artinya, berilah peringatan dengan wahyu itu kepada mereka yang takut akan dihimpunkan pada Tuhannya. Ada juga sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa barang siapa mengetahui suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan menjeratkan pada hari kiamat dengan tali api neraka. Hadis riwayat Al-Turmuzi, Abu Daud, serta Ibnu Hibban. Nah, berdasarkan dari hadis-hadis di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa tugas ilmuwan itu bukan hanya tugas kemanusiaan saja, tetapi merupakan juga pelaksanaan janjinya dengan Allah. Oleh karena itu, orang yang sadar akan tugasnya dalam menyampaikan amanat dari Allah dengan mengajar akan mendapatkan perlindungan dari Allah serta dicintai oleh sesama makhluk, bahkan makhluk lain. Bagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, sesungguhnya Allah yang Maha Suci, para malaikatnya, penghuni-penghuni langit dan buminya, termasuk semut dalam lubangnya, dan juga ikan dalam laut, akan mendoakan keselamatan bagi orang yang mengajar manusia itu. Hadis riwayat Al-Turmuzi dan Abu Umamah. Dalam Islam sendiri, jika ada orang yang berilmu tapi tidak menyampaikan ilmunya, itu dianggap tercela. Begitupun dengan orang yang mengajarkan kebaikan kepada makhluk lain, manusia lain, tetapi dia sendiri melakukan maksiat. Orang yang demikian ditegur Allah dalam Quran Surat As-Saf ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kabura mahtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa engkau mengatakan apa-apa yang tiada engkau kerjakan. Nah, tanggung jawab ilmuwan yang kedua yaitu memelihara lingkungan atau alam semesta. Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa manusia disuruh untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan dari Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 29 Allah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai ke waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Islam tidak mengingkari adanya kebebasan manusia dalam menggunakan dan memanfaatkan ilmunya, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah. Ilmu pada umumnya tidak digunakan untuk pengeksploitasian manusia dan alam secara serampangan. Sebaiknya eksploitasi alam oleh manusia demi kelanjutan hidup harus diiringi dengan upaya menjaga kelestariannya. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Kebudayaan merupakan padanan dari kata al-sakafah. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu, budaya juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah laku. Sedangkan, peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu al-adab.
Secara umum, kata adab sendiri dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban memiliki arti kemajuan atau kecerdasan kebudayaan lahir batin. Suatu tokoh yang bernama Efat al-Sarhawi membedakan kebudayaan dan peradaban. Menurutnya, kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan wujud kemajuan mekanis dan teknologis. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi atau agama, dan moral, maka peradaban terrefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran, sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindera oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam sendiri. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal umat Islam pada saat itu. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para pecinta ilmu pengetahuan dari penjuru Eropa Barat seperti Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Kepulauan Inggris berdatangan ke Andalusia. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang seperti matematika, kedokteran, IPA, geografi, pelayaran, bahasa, sastra, dan lain sebagainya. Jaudah tahun 2007 mengklasifikasi ada 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam. Di antara mereka adalah Jabir bin Hayyan, nama lengkapnya Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Asdi. Dia dipanggil al-Asdi karena berasal dari kabilah Azad di Yaman. Jabir adalah seorang ahli kimia. Di antara temuannya adalah 1. Penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. 2. Pemaduan antara asam hidroklorik atau senyawa garam dengan asam nitrik. 3. Menemukan cara efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi dan karat. 4. Merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta cairan emas. Selanjutnya ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Di antara prestasi Al-Khawarizmi adalah 1. Di bidang matematika, Al-Khawarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma yang menjadi rujukan para ilmuwan, bisnismen, dan insinyur. 2. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Dia mengarang buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu ini. Selanjutnya, ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi. Dia lahir di Kufah dan menurut Al-Khalili wafat pada tahun 260 Hijriah atau 876 Masehi. Berikut ini sebagian karyanya yang menjadi dasar keilmuan modern. 1. Dalam bidang astronomi, dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi seperti pasang surutnya air laut. 2. Dalam bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. 3. Selain itu, Al-Kindi juga banyak mengarang kitab dalam bidang teknik mesin, kimia industri, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan di bidang musik. Selanjutnya ada Ibnu Sina, nama lengkapnya Abu Ali Al-Husin bin Abdullah Ibnu Sina. Ilmuwan Eropa menyebut namanya dengan Avicenna. Ia lahir di Avasna di dekat Bukhara, Uzbekistan, Persia pada tahun 370 Hijriah dan wafat di Hamzdan, Iran, Persia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibnu Sina ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Di antara prestasinya adalah 1. Ia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit. 2. Menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. 3. Ia sangat ahli di bidang kedokteran. Misalnya, ia menemukan adanya cacing ankylostoma, cacing filaria, penyebab penyakit gajah, pengobat penyakit antrak. Selanjutnya yang terakhir ada Sabit bin Qurrah, nama lengkapnya Abu Al-Hasan bin Marwat Sabit bin Qurrah Al-Harani. Dia dilahirkan di Haran pada tahun 221 Hijriah atau 836 Masehi. Sabit adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Sabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi. Az-Zarqali menyatakan bahwa Sabit menulis 150 buku dalam berbagai disiplin ilmu. Materi selanjutnya adalah kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Untuk materi yang pertama, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek.
Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dibandingkan dengan makhluk lain tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah mencari ilmu, Iqra, membaca. Padahal Nabi Muhammad SAW hidup di lingkungan masyarakat yang minim bahkan tidak menghargai budaya baca tulis, sehingga beliau pun dikatakan ummi alias tidak bisa membaca dan menulis. Di samping itu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah ayat yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, antara lain Surat Al-Hajj ayat 46, Al-Imran ayat 190-191, Al-Rum ayat 8, Al-Ankabut ayat 43, Al-A'raf ayat 185, Fatir 27-28, Yunus ayat 101, Luqman ayat 29 dan 31, Ibrahim ayat 32-34, dan Al-Anbiya ayat 30-31. Berikut adalah bunyi dari Quran Surat Al-Rum ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi min liqa'i rabbihim lakafirun. Yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka, Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuannya benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar akan pertemuannya dengan Tuhannya. Quran Surat Al-Rum ayat 8. Selanjutnya yaitu merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Terdapat aspek internal dan ada aspek eksternal. Untuk aspek internal, semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju. Namun, secara kolektif, umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Di antara kelemahan tersebut, umat Islam masih sering berseteru dengan hal perbedaan fikih furu'iyah, tidak asasi, yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya, penggunaan kunut dalam sholat subuh. Seharusnya, energi umat Islam diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, berupa fenomena alam semesta demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Penghayatan makna Al-Quran yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Ayat Al-Quran yang bisa menginspirasi umat Islam untuk gigih dan berusaha, misalnya tertuang dalam Quran Surat Al-An'am ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Nashr ayat 7-8. Untuk aspek eksternal, umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim. Karena akal yang dimiliki oleh mereka yang non-muslim pun pada hakikatnya adalah ciptaan dan anugerah dari Allah yang Esa. Sikap antipati terhadap tradisi barat dan non-muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Umat Islam layak belajar dari sejarah kemajuan pemerintah Abbasiyah yang memiliki prestasi puncak kemajuan peradaban Islam, karena menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan khasanah ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan, kemajuan barat modern adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi, langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Materi selanjutnya adalah jejak peradaban dalam kebudayaan Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan-kerajaan Islam.
Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang berdiri pada abad pertengahan ke-13 Masehi dengan pendirinya adalah Malik Al-Saleh. Selanjutnya adalah kerajaan Aceh yang sekarang dikenal dengan kerajaan Aceh Besar. Raja pertamanya adalah Ali Muqayyad Shah dan mengalami puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya adalah kerajaan Demak yang terletak di Pulau Jawa dengan raja pertamanya adalah Raden Fatah. Pada masa Sultan Trenggono, Islam dapat berkembang menyeluruh dari Tanah Jawa hingga Kalimantan Selatan. Perkembangan Islam terus mengalami perkembangan ke berbagai wilayah. Di Jawa sendiri berdiri kerajaan Pajang, Mataram, Banten. Di Kalimantan berdiri kerajaan Banjar dan Kutai. Selain itu juga berdiri kerajaan Maluku, Gorontalo, dan masih banyak lagi. Kedua adalah wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, birokrasi keagamaan di mana ulama berperan sebagai penasihat raja. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya seperti Hamzah Fansuri yang berasal dari Faru, Sumatera Utara, mengarang kitab Asroru Al-Arifin fi Bayan ila Sulu' wa Al-Tauhid. Yang ketiga, arsitek bangunan, contohnya masjid, seperti Masjid Kuno Demak, Agung Banten, Ampel. Bentuk masjid mempunyai ciri khas tersendiri dan cenderung menyerupai bangunan zaman Indonesia Hindu, seperti ukiran pada mimbar yang mempunyai pralambang kekayaan gunungan, tempat dewa yang dikenal dalam cerita agama Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam di Indonesia terjadi akulturasi budaya antara Islam dengan budaya lokal yang menunjukkan adanya Islam tidak merusak budaya dan dapat hidup berdampingan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asap peradaban Islam dalam mengalami kemajuan yang seperti dulu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.